Hai hai hai. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Bukan Pelakor, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa bantu aku untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara share, komen, like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Aku bernapas lega saat berhasil menghubungi salah satu anak buah Pak Marcel untuk datang menjemput. Lelaki itu tidak akan bisa lagi menolak. Sudah terlalu banyak alasan yang dia berikan padaku. Sebenarnya aku merasa kasihan, hanya saja tidak baik juga untuk kewarasanku. Belum lagi tanggapan para tetangga kalau sampai tahu ada lelaki yang bukan mahramku di sini. Sudah tentu, aku jadi gibahan mereka. Awalnya Pak Marcel menolak untuk pulang, tetapi pada akhirnya pasrah juga. Lagi pula apa kata orang nanti kalau aku membiarkan lelaki itu tetap bersamaku. Aku kembali bernapas lega saat mobil yang membawa Pak Marcel sudah hilang dari pandangan. Lalu kuputuskan untuk duduk di balai-balai seraya iseng menyalakan ponsel kembali. Ada beberapa panggilan dari Mas Danis, bahkan mungkin puluhan panggilan tak terjawab darinya. Rupanya dari hari kemarin lelaki itu tak berhenti menghubungiku. Oh, jadi ini alasanmu pergi dari rumah? Ternyata kamu tak lebih dari seorang pelacur ya. Andai saja Hana tahu kalau di balik kepolosanmu itu ternyata kamu suhu. Tak bisa terbayangkan betapa kecewanya wanitaku itu. Astagfirullahaladzim. Sebegitu hinakah aku di mata Mas Danis? Mengapa lelaki itu tak pernah sedikit pun mempercayaiku? Sulit memang. Jika seseorang tak menyukai, maka sebaik apapun kita tetap akan salah di matanya. Aku terkejut saat Mas Danis mengirim foto aku dan Pak Marcel yang sedang berada di kafe. Dari mana Mas Danis mendapat foto itu? Kecurigaanku tertuju pada Pak Marcel. Rupanya lelaki itu memiliki niat terselubung dalam mendekatiku. Hati dan pikiranku memanas. Antara percaya dan tak percaya, Pak Marcel rela berbuat kotor seperti itu untuk merusak citraku di depan Mas Danis. Kalau memang ingin membuat lelaki itu cemburu, seharusnya tidak dengan cara seperti ini. Justru dengan adanya foto itu, aku semakin tak berharga di mata Mas Danis. Maaf Mas, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak sengaja bertemu dengannya di sana. Berhentilah untuk berpikiran negatif padaku. Aku tidak seburuk yang kamu kira. Aku mencoba menjelaskan isi dari foto itu. Walaupun sebenarnya aku tahu, semua itu hanya akan sia-sia saja. Mas Danis tidak akan mempercayai ucapanku. Pikiran lelaki itu sudah dipenuhi praduga buruk tentangku. Biarlah, dia mau menilaiku seperti apa. Bagiku yang paling terpenting itu, aku tetap bisa menjaga marwahku sebagai seorang istri. Mau Mas Danis percaya atau tidak, itu haknya. Toh Allah itu maha melihat dan maha mengetahui segalanya. Kamu masih berani menyangkalnya, hah? Bukankah foto itu sudah menjadi bukti nyata bahwa aku tidak sekedar memfitnahmu semata? Aku sudah pernah berpesan padamu jangan pernah keluar rumah tanpa izinku. Tapi apa? Sebagai seorang istri, kamu sudah berani melanggarnya. Enak sekali menjadi dirimu ya Mas. Kamu melarangku untuk tidak keluar rumah tanpa seizinku. Kamu juga berharap aku bisa menjaga marwahku sebagai seorang istri. Tetapi kamu sendiri lupa kewajibanmu sebagai seorang suami. Bahkan tidak pernah pedulikan itu sama sekali. Karena bagimu, aku hanyalah wanita yang memiliki sejuta keburukan. Maaf Mas, saat aku memutuskan keluar dari rumahmu, tentunya sudah dengan berbagai macam pertimbangan yang cukup matang. Kamu tenang saja dan tidak perlu mencari-cari alasan untuk bisa pergi dariku. Tanpa itu pun aku sudah memutuskan untuk menjauh darimu. Wanita mana yang ingin mengalami kegagalan dalam pernikahannya? Pasti di dunia ini tidak akan ada satu wanita pun yang menginginkannya, termasuk denganku. Namun untuk apa pernikahan ini tetap kupertahankan jika tidak ada kebahagiaan di dalamnya? Apalagi aku dan Mas Dani sama-sama tidak saling memberikan nafkah wajib. Bukankah percuma? Dipertahankan hanya akan menambah dosa dan kemudaratan. Ku coba menghubungi Pak Marcel. Lelaki itu harus bertanggung jawab dengan adanya fitnah ini.
Walaupun aku sudah memutuskan untuk pergi dari kehidupan Mas Danis, tetapi aku menginginkan perpisahan dengan cara yang elegan. Bukan dengan adanya kesalahpahaman seperti ini. Pak Marcel tidak mengangkat teleponku. Tumben sekali. Apakah lelaki itu marah padaku karena telah kupaksa untuk pulang? Aku mencoba untuk menghubunginya kembali, tetapi tetap nihil. Lelaki itu tidak mengangkatnya sama sekali. Kurebahkan tubuh ini di kasur. Betapa penuh dengan liku hidup yang kujalani ini. Padahal jika melihat teman-temanku yang lain, sepertinya hidup mereka mulus tanpa kerikil. Ponselku berdering. Tampaknya Pak Marcel menelpon balik. Tanpa menunggu waktu lagi, aku langsung mengangkat panggilan darinya. Maaf gak keangkat. Tadi habis dari kamar mandi, ucap Pak Marcel dari seberang telepon. Kukira Bapak marah, karena tadi kupaksa suruh pulang sehingga tidak mau mengangkat teleponku lagi. Ucapku dengan nada yang dibuat sinis. Pak Marcel terdengar terkekeh, lalu berdecak seperti kesal. Mana mungkin, aku bisa marah pada wanita secantik kamu. Justru yang ada, aku ingin selalu ada di sampingmu, supaya tidak ada pria lain yang berani mendekatimu, Naura. Oh iya, ada apa kamu menelpon? Aku tahu, kamu pasti merindukanku kan? Anda salah, Pak. Aku menelponmu untuk meminta pertanggungjawaban. Tunggu, pertanggungjawaban apa? Perasaan aku belum pernah menidurimu. Tetapi baiklah, aku akan bertanggung jawab asalkan bisa tetap berada di sampingmu setiap waktu. Timpal Pak Marcel. Aku berdecak kesal. Lelaki itu main memotong saja tanpa mendengarkan perkataanku sampai selesai. Andai saja aku bertemu dengan 2 atau 3 orang lelaki seperti Pak Marcel di dunia ini, sudah pasti aku akan dibuat gila karenanya. Aku tak ingin banyak bicara. Tanpa mematikan panggilan telepon, aku mengirim foto yang dikirim Mas Danis tadi pada Pak Marcel. Kamu kirim foto apa, Hani? Aku kembali berdecak kesal, menyesal sudah mencoba menelponnya tadi. Lelaki itu semakin bertingkah aneh dan merasa kepedean sekali dengan beranggapan kalau aku menelpon karena merindukannya. Apa ini? Mengapa ada foto aku dan kamu di sini? Oh, kamu pasti mengabadikan kebersamaan kita sewaktu di kafe ya? Justru aku mau menanyakan itu pada Bapak. Aku tidak menyangka kalau Bapak akan menyuruh seseorang untuk memfoto kita, lalu mengirimkannya pada Mas Danis. Aku tidak tahu apa maksud Bapak melakukan itu. Aku hanya minta Bapak untuk menjelaskan semua kebenaran yang terjadi pada Mas Danis. Kalau di antara kita tidak pernah terjadi hubungan apa-apa. Kalau tidak, maka cukup sampai di sini saja. Kita saling mengenal. Jangan pernah menghubungi apalagi sampai menemuiku. Aku tidak sudi mengenal pria licik sepertimu. Paham? Apa maksudmu, Nau? Aku tidak merasa melakukan itu semua. Apalagi sampai sempat memfoto kita berdua dan mengirimkannya pada Danismu itu. Kamu tahu sendiri, kalau pertemuan di kafe itu kupakai untuk membujuk dan merayu. Mungkin kamu memiliki musuh lain yang menginginkan hubungan kalian kandas?